Pernahkah Anda menyadari seiring bertambahnya usia rasanya semua orang punya nasihat baik untuk kita? Santai saja, jangan terlalu capek. Tenang saja Anda sudah pantas menikmati hidup. Kedengarannya menenangkan bukan? Tapi kalau Anda seperti kebanyakan orang Indonesia, setelah usia 10 tahun, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ya saat menikmati hidup rasanya justru perlahan-lahan hidup ini makin menjauh tanpa kita sadari? Mungkin Anda pernah bangun pagi berjalan pelan ke depan cermin, lalu bertanya pada diri sendiri, kemana perginya semangatku dulu? Atau mungkin Anda jadi ragu mencoba hal baru, masak sarapan yang berbeda, belajar aplikasi baru di HP, atau sekadar jalan pagi sendiri. Kalau Anda pernah merasakan itu, percayalah Anda tidak sendiri. Sebenarnya tidak ada momen ajaib di mana kemandirian tiba-tiba pergi begitu saja. Kemandirian itu lebih licik dari itu, pelan-pelan menghilang bersembunyi di balik kebiasaan kecil yang hampir tak pernah dibahas, kebiasaan sederhana, sedikit kelalaian atau keyakinan lembut yang tanpa sadar mencuri kebebasan Anda. Saat Anda menyadarinya, bisa jadi pencuri ini sudah nyaman tinggal di hidup Anda. Tapi kabar baiknya, sebagaimana mereka datang dengan diam-diam, Anda juga bisa mengusir mereka dan mengambil kembali kendali atas cerita hidup Anda. Hari ini mari kita buka tirai 5 pencuri diam-diam ini dan temukan apa saja yang bisa Anda lakukan mulai sekarang agar tetap hidup dengan cara Anda sendiri, bukan cara mereka. Tanpa bahasa sulit, tanpa ceramah, hanya obrolan nyata, sains sederhana, dan sentuhan ramah dari HR Sehat. Dan jika semua ini terasa sangat relate dengan Anda, santai saja. Tak ada orang yang selalu benar setiap saat. Pagkapiterapan lansia, parang shred dan cerdas yang saya kenal pun pernah terjebak di lubang yang sama sebelum akhirnya tahu cara mengatasinya. Itulah tujuan kita hari ini. Kenapa sih kemandirian itu penting? Bukankah wajar melambat seiring bertambah usia? Jawabannya iya dan tidak. Kemandirian itu bukan sekadar melakukan semuanya sendiri. Kemandirian adalah rasa bebas memilih, baik yang kecil maupun besar, dan keyakinan bahwa Anda bisa menghadapi apapun yang terjadi. Itu kebahagiaan diam-diam ketika Anda sadar masih bisa belajar hal baru, memperbaiki keran bocor, atau mengeksplorasi hobi tanpa perlu menunggu orang lain. Kemandirian adalah martabat, energi, dan tujuan semuanya menjadi satu. Kehilangan sedikit saja bisa membuat dunia terasa kurang bercahaya. Tapi jangan fokus pada apa yang hilang. Mari lihat apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk menjaga api semangat itu. Karena rahasianya, sebagian besar hal yang diam-diam menggerogoti kemandirian Anda itu sebenarnya bisa diperbaiki bahkan hanya dengan sedikit perubahan kebiasaan atau pola pikir. Yuk kita mulai dengan kesalahan diam-diam yang pertama, dan percayalah ini menjebak hampir semua orang. Kesalahan nomor 1, membiarkan rutinitas menjadi kebiasaan yang membosankan. Bayangkan Anda bangun minum teh atau kopi yang sama, menonton acara TV favorite, mungkin berkebun atau sekadar merapikan dapur. Ada kenyamanan dalam rutinitas, bukan? Tapi jika rutinitas berubah menjadi kebiasaan yang membosankan, dunia Anda pelan-pelan menyempit. Anda berhenti mencoba hal baru. Anda tidak lagi menantang diri sendiri. Dan rasa penasaran serta kepercayaan diri yang dulu membuat Anda semangat pelan-pelan memudar. Kenapa ini penting? Karena otak seperti tubuh butuh hal baru. Belajar resep baru, gerakan senam baru, atau permainan kartu, semuanya memicu sambungan otak yang membuat Anda tetap tajam. Tapi kalau setiap hari sama saja percikan itu menghilang, memory, konsentrasi, bahkan mood bisa ikut turun, dan akhirnya Anda jadi enggan mencoba apapun yang baru. Inilah bumbu rahasia ala HR Sehat. Jangan biarkan rutinitas membuat Anda hidup di autopilot. Jadikan setiap hari kesempatan untuk plot twist kecil. Cobalah sikat gigi dengan tangan yang jarang digunakan. Telepon teman lama yang sudah lama tidak dihubungi. Ubah rute jalan pagi walaupun cuma memutar blok ke arah sebaliknya. Guncangan kecil ini bukan cuma memutus kebosanan mereka, mengingatkan otak dan jiwa Anda bahwa Anda masih punya kendali, masih bisa tumbuh, masih penuh kejutan. Mungkin Anda bertanya, kelihatannya sepele memang bisa berpengaruh. Jawabannya YE besar sekali. Penelitian membuktikan lansia yang terus belajar, bereksperimen, dan berani mencoba hal baru punya fungsi otak dan rasa percaya diri lebih baik. Dua hal penting untuk tetap mandiri. Jadi kalau Anda merasa sudah jatuh ke pola begitu-begitu saja, berhenti sejenak dan tanya, apa satu hal kecil yang bisa saya ubah hari ini sekadar untuk bersenang-senang? Kesalahan nomor 2,
mengabaikan masalah kesehatan kecil. Sampai jadi masalah besar, sekarang kita bahas pencuri licik berikutnya. Kecolongan kesehatan kecil yang awalnya tampak sepele. Anda tahu maksud saya, misal absen, jalan pagi seminggu 2 minggu, toh nanti juga bisa mulai lagi. Menunda cek mata karena masih bisa baca label. Atau menyepelekan nyeri sendi, namanya juga menua. Faktanya masalah kesehatan besar jarang datang dengan tanda-tanda heboh. Mayoritas bermula dari bisikan kecil, pegal sedikit, mudah lelah, badan kurang seimbang. Bahayanya bukan pada gejala itu sendiri, tapi betapa mudahnya mengabaikannya, berharap akan hilang sendiri. Lama-lama masalah kecil yang diabaikan ini bisa tumbuh, jadi rintangan besar diam-diam menggerogoti kepercayaan diri dan kemandirian Anda. Mari bersikap praktis. Jangan tunggu masalah jadi darurat baru bertindak. Rawat tubuh seperti Anda merawat mobil kesayangan. Kalau lampu oli menyala pasti dicek, bukan? Jadi jadwalkan cek kesehatan rutin. Dengarkan sinyal-sinyal halus dari tubuh Anda. Kalau ada yang aneh, bicarakan segera. Itu tuh bukan berlebihan, itu menjaga diri agar Anda tetap jadi nahkoda hidup Anda sendiri. Dan saat Anda merasa lebih lelah, kurang fit, atau tidak seperti biasanya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang boleh punya hari yang kurang baik. Yang penting jangan biarkan satu hari buruk berubah jadi pola tetap. Sebelum kita lanjut, boleh saya minta tolong sebentar? Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, klik like dan subscribe ya. Cara paling sederhana buat dukung HR Sehat dan membantu lebih banyak orang menemukan tips ini supaya kita semua tetap kuat bersama. Kita sudah bahas rutinitas yang menjemukan dan risiko mengabaikan masalah kesehatan kecil. Tapi bahkan penerian berlebihan yang tak terlihat seperti kesalahan kebiasaan yang tampak baik, tapi sebenarnya mencuri kemandirian Anda diam-diam. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Kesalahan nomor 3, selalu ingin melakukan segalanya sendiri. Tak pernah minta bantuan. Jujur saja, kebanyakan dari kita tumbuh di masa di mana berdiri di atas kaki sendiri itu segalanya. Minta tolong. Hanya kalau benar-benar terpaksa, kan? Tapi lucunya, semakin kita memaksa melakukan segalanya sendiri, semakin besar peluang kita untuk terpeleset, tersandung, atau kelelahan diam-diam. Pikirkan ini, pernahkah Anda kesulitan membuka tutup botol yang keras, naik kursi reyot, untuk ganti lampu atau mengangkat belanjaan berat sendirian karena tak mau merepotkan orang? Terasa seperti membuktikan kemandirian, tapi kadang sebenarnya Anda mempertaruhkan kemandirian itu sendiri. Waktu kesalahan kecil, terpeleset di kamar mandi, jatuh di taman, lupa minum obat karena kehabisan stok, bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Begini saja, bahkan superhero pun butuh sidekick. Menerima sedikit bantuan di sana-sini tidak membuat Anda kurang mandiri, malah itu rahasia agar Anda tetap berdaya lebih lama. Mereka yang tahu kapan harus minta tolong, berbagi tugas, atau pakai alat bantu, alat jangkau, kursi mandi, kotak obat, biasanya lebih aman, aktif, dan mandiri dibanding yang memaksakan diri mengerjakan segalanya sendiri. Jadi kalau tetangga menawarkan bantuan membawakan belanjaan, atau cucu ingin mengajari Anda pesan obat lewat aplikasi, terima saja, Anda tidak kehilangan kemandirian, Anda justru menjaganya. Kalau Anda berpikir, tapi saya tidak mau merepotkan orang, ingatlah, bantuan itu jalan dua arah. Setiap kali Anda menerima bantuan, Anda memberi orang lain kesempatan merasa berguna, dipercaya, dan jadi bagian hidup Anda. Itu hadiah, bukan beban. Takut terjatuh sampai tak berani bergerak. Mari bahas satu hal yang sering menghantui lansia, tapi jarang dibicarakan: takut jatuh. Mungkin Anda pernah terjatuh atau kenal seseorang yang pernah. Sejak itu ada suara kecil di kepala, hati-hati, jangan jalan hari ini, nggak usah berkebun. Terdengar familiar. Masalahnya, ketakutan itu bisa sama membatasi seperti cedera sungguhan. Begitu Anda mulai menghindari, gerak otot menyusut, keseimbangan menurun, dan dunia jadi terasa makin sempit. Lama-lama Anda menghindari tangga, jarang keluar, bahkan malas menjawab pintu. Ironisnya, semakin sedikit Anda bergerak, semakin besar risiko jatuh. Lingkaran setan bukan begini kunci dari HR Sehat. Keseimbangan itu seperti rekening bank, harus sering-sering diisi, jadi jangan biarkan rasa takut mengatur jadwal Anda. Sebaliknya, investasi pada gerakan yang aman setiap hari. Olahraga ringan, berdiri di satu kaki, di wastafel, jalan di tempat saat jeda iklan, ikut senam lansia, atau tai chi sangat membantu. Kalau khawatir terjatuh di rumah sekarang, banyak solusi: pegangan tangan, alas anti-slip, lampu yang terang. Percaya deh, kaos kaki yang tidak licin bisa sangat membantu.
Paling penting kalau Anda merasa kurang yakin dengan keseimbangan konsultasi ke dokter atau fisioterapis. Mereka bisa bantu bikin rencana pencegahan jatuh yang sesuai untuk Anda. Ingat aktif bergerak bukan sekadar soal olahraga ini perlindungan kemandirian satu langkah aman setiap hari. Kesalahan nomor 5, membiarkan lingkaran sosial mengecil tanpa disadari. Satu lagi perangkap bukan soal tubuh tapi soal hati. Semakin bertambah usia mudah sekali lingkaran pertemanan makin sempit. Teman pindah rutinitas berubah keluarga sibuk. Tanpa sadar dunia jadi lebih sepi. Mungkin Anda mulai menolak undangan malas ke acara atau hanya menelepon daripada bertemu. Padahal kesepian adalah pencuri kemandirian yang paling licik. Berkali-kali penelitian menunjukkan mereka yang menjaga hubungan sosial tetap kuat, lebih sehat tajam, dan percaya diri dalam hidup sehari-hari. Punya teman tetangga atau klub mingguan untuk dinantikan membuat pikiran tetap aktif dan mood terjaga. Tak perlu jadi pusat perhatian atau ikut semua acara komunitas. Intinya tetap terhubung dengan cara Anda sendiri. Bisa lewat arisan aktif di pengajian atau sekadar mengobrol dengan tetangga saat menyiram tanaman. Bahkan koneksi digital video call dengan keluarga juga sangat berarti. Dan kalau Anda merasa mulai menarik diri beri dorongan pada diri sendiri, siapa ya hari ini yang bisa saya sapa ngomong-ngomong soal terhubung? Kalau Anda masih menonton sampai sini tulis komentar di bawah dong. Bagikan tips atau pengalaman Anda, atau sebutkan kesalahan mana yang paling sering Anda lihat. Kami ingin mendengar cerita Anda. Dan pada biasa udah subscribe, klik sekarang supaya tak ketinggalan tips, cerita, dan inspirasi dari HR Sehat. Sebelum kita tutup, mari kita tarik napas bersama. Kemandirian itu bukan soal melakukan semuanya dengan sempurna atau tak pernah minta tolong. Kemandirian adalah soal membuat pilihan bijak, tetap ingin tahu, dan memberi diri Anda izin untuk berubah seiring waktu. Kadang itu berarti mengubah rutinitas, membiarkan orang lain membantu menghadapi ketakutan, atau membuka dunia lebih luas. Siap untuk merangkumnya. Mari kita masuk ke bagian akhir, kita ulang pelajaran besar hari ini, dan bantu Anda membuat peta jalan menuju kemandirian, kepercayaan diri, dan hidup yang sepenuhnya milik Anda. Kalau Anda mengikuti dari awal, beri penghargaan pada diri sendiri. Anda sudah melakukan hal yang banyak orang tunda, melihat lebih dalam kehidupan sehari-hari, dan menyadari pencuri diam-diam yang coba menggerogoti kemandirian Anda. Itu layak dirayakan. Recap singkat, mungkin Anda merasa relate dengan beberapa kebiasaan ini, membiarkan rutinitas jadi membosankan, mengabaikan sinyal kesehatan kecil, memaksakan segalanya sendiri, takut jatuh hingga membatasi diri, atau perlahan-lahan membiarkan lingkaran sosial mengecil. Sebenarnya itu semua bukan kegagalan, hanya pola yang terbentuk dari cinta kehati-hatian atau kebanggaan bertahun-tahun. Dan sama seperti mereka datang diam-diam, Anda bisa mulai mengusirnya satu pilihan bijak setiap hari. Anda mungkin bertanya, apa benar sesederhana itu? Bisa efektif, tentu saja kemandirian bukan trofi yang hanya sekali dimenangkan, ia bagian hidup yang tumbuh. Setiap kali Anda mencoba hal baru, menerima bantuan, atau sekadar bergerak. Tak perlu mendaki gunung atau ikut maraton. Kadang langkah paling berani adalah menelpon teman pakai sepatu atau bilang iya saat ditawari bantuan, walau biasanya Anda bilang tidak terima kasih. Inilah wajah kecil yang jarang dibicarakan. Kemandirian sejati bukan soal tak butuh siapa-siapa, tapi tahu kapan bersandar, kapan meminta dukungan, dan kapan menertawakan kesalahan kecil. Beberapa lansia paling bijak dan bahagia yang saya kenal juaranya soal ini, mereka anggap tantangan hidup sebagai teka-teki, seru bukan sesuatu yang ditakuti. Dan saat menghadapi masalah, karena pasti akan datang, maafkan diri Anda. Semua orang punya hari sulit, pagi yang lemah, atau momen sepi. Yang terpenting apa langkah Anda berikutnya? Apakah Anda akan tetap bergerak, terus belajar, tetap terhubung? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjaga dan merebut kembali kebebasan Anda. Saya percaya Anda bisa. Mari kita akhiri dengan semangat praktis. Hari ini pilih satu kebiasaan atau ide dari video ini dan coba. Satu saja. Mungkin mengganti rutinitas, menelepon teman, jadwalkan cek kesehatan yang tertunda, atau terima bantuan kecil. Terminab langkah kecil adalah dikanin gamai untuk kemandirian freedom. Jika Anda merasa terinspirasi, bagikan video ini pada teman atau keluarga yang butuh dorongan. Kita semua ada di perjalanan ini bersama. Dan sebelum pamit, bolehkah kami minta tolong?
Jika Anda merasa ada manfaat dari video ini, klik like, subscribe untuk tips berikutnya, dan tulis komentar di bawah. Kisah Anda, keberhasilan Anda, bahkan tantangan Anda bisa jadi inspirasi untuk orang lain yang membutuhkannya hari ini. Ingat, kemandirian Anda itu berharga, tapi bukan berarti rapuh. Ia ibarat taman yang harus dirawat setiap hari dengan kebaikan dan perhatian. Setiap pagi Anda punya pilihan, tetap ingin tahu, terhubung, mencoba, dan menulis kisah hidup Anda sesuai keinginan Anda. Untuk lebih banyak tawa, lebih banyak keberanian, dan lebih banyak kebebasan di segala usia, Anda pasti bisa. Kami di HR Sehat selalu mendukung Anda setiap langkah perjalanan. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, tetap ingin tahu, dan jalani hidup dengan cara Anda sendiri.